Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran telah berkali-kali disebutkan kisah salah seorang nabi dari kaum Bani Israel yang bergelar Kalimullah, atau nabi yang diajak berbicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah Nabi Musa bin Imran bin Qahith bin Azar bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Bagaimanakah kisah beliau selengkapnya? Marilah kita simak video ini sampai akhir hanya di channel Santri Ngaji. Dalam kitab Qasasul Anbiya karya Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail ibnu Umar ibnu Katsir Ad-Dimashqi dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihi salam lahir di masa kekuasaan dinasti Fir'aun atau Raja Mesir Ramses II. Fir'aun dikenal sebagai seorang raja yang tiran, kejam, kufur, bahkan tak sungkan mengaku diri sebagai Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia Fir'aun berkata, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Al-Quran Surat An-Nazi'at ayat 24. Di antara bukti kekejamannya ialah menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir dari keturunan Bani Israel sesaat setelah dilahirkan ibunya. Demikian yang terekam dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang sangat berat. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 49. Menurut sebagian riwayat, aksi kejam itu disebabkan karena di kalangan Bani Israel saling membicarakan berita yang mereka terima secara turun-temurun dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa dari keturunan beliau suatu saat akan lahir seorang anak laki-laki yang nantinya akan menjadi penyebab kehancuran Raja Mesir. Kabar ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Raja Mesir berani berniat buruk kepada istri beliau, Siti Sarah. Dan kabar ini sangat masyhur di kalangan Bani Israel. Hingga suatu ketika, kabar tersebut didengar oleh para pengikut Fir'aun dan disampaikan kepadanya. Dan setelah mendengar kabar tersebut, maka Fir'aun menjadi marah dan memerintahkan kepada para pengikutnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang terlahir dari keturunan Bani Israel. Sedangkan menurut riwayat lain yang disampaikan oleh Sudai dari Abi Sholih dan Abi Malik, dari Ibnu Abbas dan Murrah dari Ibnu Mas'ud dan juga dari beberapa orang dari kalangan sahabat, menyebutkan bahwa aksi kejam Fir'aun tersebut dilatar belakangi setelah Fir'aun mendengar ramalan para juru ramal dan tukang sihirnya terhadap mimpinya melihat sebuah kobaran api yang datang menghampirinya dari arah Baitul Maqdis. Api itu lantas membakar kota Mesir dan menghabiskan seluruh bangsa Qibti atau penduduk asli Mesir, dan tidak membahayakan Bani Israel sama sekali. Menurut mereka, akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi penyebab kehancuran kerajaan Mesir. Karena itulah Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel. Dan beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa pada suatu ketika orang-orang Qibti atau penduduk asli Mesir mengeluhkan akan berkurangnya jumlah orang laki-laki dari kalangan Bani Israel, dan mereka khawatir kalau nantinya tidak ada generasi penerus dari orang laki-laki keturunan Bani Israel yang bisa mereka perbudak lagi. Lalu akhirnya Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki keturunan Bani Israel selama 1 tahun dan berhenti membunuh selama 1 tahun, dan terus bergantian seperti itu untuk tahun-tahun berikutnya.
Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa Nabi Harun alaihi salam dilahirkan pada giliran tahun di mana bayi laki-laki keturunan Bani Israel tidak dibunuh oleh Fir'aun. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam lahir pada giliran tahun di mana Fir'aun membantai bayi laki-laki keturunan Bani Israel. Karena itulah ibunda Nabi Musa alaihi salam yang menurut suatu riwayat bernama Ayarikho, ada juga yang mengatakan nama beliau Ayalikhot, sangat gelisah saat mengandung Nabi Musa alaihi salam dan menyembunyikan kehamilannya. Lalu pada saat tiba waktu kelahiran Nabi Musa alaihi salam, Allah memberikan ilham kepada ibunda beliau untuk memasukkan beliau ke dalam sebuah kotak peti dan mengikatnya dengan tali. Lalu ujung tali tersebut diikat di samping rumah ibunda beliau yang berada di tepi sungai Nil, sehingga apabila ada pasukan Fir'aun yang datang memeriksa, maka kotak peti yang berisikan Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil. Dan ketika para pasukan Fir'aun telah pergi, maka ibunda Nabi Musa alaihissalam akan menarik kembali tali yang terhubung pada kotak peti tersebut. Hingga pada suatu hari, ibunda Nabi Musa alaihissalam lupa untuk mengikatkan tali pada kotak peti tersebut ketika menghanyutkannya ke sungai Nil, sehingga kotak peti tersebut hilang terbawa oleh arus sungai Nil, yang pada akhirnya ditemukan oleh para pelayan istri Fir'aun saat kotak peti tersebut lewat di samping istana Fir'aun. Lalu kotak peti tersebut dibawa dan diserahkan kepada istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim bin Ubaid bin Rayyan bin Walid. Nama terakhir merupakan Fir'aun atau Raja Mesir di era Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian saat kotak peti tersebut dibuka, Ratu Asiyah sangat terkejut karena isinya adalah seorang bayi. Dan ia melihat wajah Nabi Musa alaihissalam yang memancarkan cahaya kenabian dan keagungan, sehingga membuat Ratu Asiyah sangat menyayangi Nabi Musa alaihissalam. Lalu ketika Fir'aun datang, dia bertanya, "Apa ini?" dan memerintahkan untuk membunuh bayi tersebut. Akan tetapi Ratu Asiyah melindunginya dan berkata, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan istri Fir'aun berkata, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak." Sedang mereka tiada menyadari. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Sambil marah Fir'aun menjawab, "Anak itu hanyalah penyejuk mata hati bagimu, sedangkan aku tak membutuhkannya sedikitpun." Ratu Asiyah tak putus asa meminta belas kasihan suaminya supaya mengurungkan niat dan merelakan sang bayi diberikan kepada dirinya. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rasa sayang kepada Nabi Musa alaihissalam dalam hati orang-orang yang melihatnya, termasuk Fir'aun, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. "Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku." Al-Quran Surat Thaha ayat 39. Setelah Fir'aun mengizinkan, Ratu Asiyah kemudian mencari wanita yang mau menyusui Nabi Musa alaihissalam. Mendengar kabar demikian, para pria berbondong-bondong mengusulkan istrinya menjadi ibu susu Nabi Musa alaihissalam. Namun, Nabi Musa alaihissalam menolak untuk menyusu kepada seorang pun dari mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. "Dan kami mencegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudara perempuan Musa, maukah aku tunjukkan kepada kalian keluarga yang akan memeliharanya untuk kalian, dan mereka dapat berlaku baik padanya." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 12. Sementara itu, sejak menghanyutkan sang bayi, ibunda Nabi Musa alaihissalam tak henti-hentinya memikirkan keselamatan Nabi Musa yang telah dihanyutkannya. Itulah yang dimaksud ayat "kosongnya hati ibunda Musa alaihissalam." Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa, sesungguhnya hampir saja ia mengatakan rahasia tentang Musa,
seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 10. Sang ibunda tak bosan-bosannya menanyakan kabar tentang bayinya kepada saudara perempuan Nabi Musa yang bernama Maryam, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan dia, ibu Musa, berkata, "Ikutilah jejak Musa." Maka dia, saudara perempuan Musa, melihatnya dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 11. Setelah berusaha mencari kabar, saudara perempuan Nabi Musa alaihissalam mendengar kabar bahwa kerajaan sedang mencari ibu yang sanggup menyusui bayi. Dia langsung berangkat dan menawarkan ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi ibu susunya. Tak disangka, setelah diangkat ke pangkuannya dan disodori air susu, ia langsung mengisapnya hingga kenyang. Kemudian seorang utusan pergi menemui Ratu Asiyah untuk memberitahu kabar gembira tersebut. Lalu Ratu Asiyah mengundang ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk datang ke istananya dan menawarkan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk tinggal di istana untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi ibunda Nabi Musa alaihissalam menolak tawaran tersebut dan berkata, "Sesungguhnya aku memiliki seorang suami dan beberapa anak, jadi aku tidak sanggup untuk melakukan tugas yang engkau berikan ini, kecuali jika engkau mengirim Musa untuk tinggal bersamaku di rumahku." Maka pada akhirnya Ratu Asiyah merelakan Nabi Musa pergi bersama ibunda beliau untuk dirawat sementara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar." Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 13. Dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam dirawat dan tinggal bersama ibunda beliau sampai pada masa penyapihan. Setelah itu beliau dibawa kembali ke istana Fir'aun dan dibesarkan di sana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dia Fir'aun berkata, "Bukankah kami telah mengasuhmu di lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak, dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?" Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 18. Demikian indahnya skenario Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan bayi Nabi Musa alaihissalam di tengah kekejaman Raja Fir'aun yang tiran. Sungguh mudah bagi Allah melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Wallahu a'lam bishawab.